Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi yang indah ini kita kembali beribadah secara online yang pasti tidak mengurangi sukacita semangat kita ketika kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita angkat pujian penyembahan kita, naikkan ucap syukur kita kepada Tuhan agar hadirat Allah boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa hingga pada saat hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita angkat satu pujian, jawaban hidupku. Hanyalah Tuhanlah jawaban hidup kita pada pagi hari ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan
bagiku itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku, itu yang kau sediakan Tuhan, itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Yesus, Engkau Raja kami. Haleluya. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Yesus, Kau Allah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan buat kami. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami lihat, itu yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, apapun yang kami pergumulkan saat ini, Tuhan pasti akan menjawab semuanya Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menjawab semuanya Tuhan. Yang kami mengalami sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkan kami Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan pulihkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saudara dan jemaat Tuhan dimanapun kita berada, fokuskan hatimu ketika kita menyembah Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah itu mungkin. Pada pagi hari ini angkat tangan saudara dimanapun kita berada. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Engkau menyediakan apa yang kami perlu hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Gembala akan membuka kita dalam doa pada pagi hari ini. Benar Tuhan, sesungguhnya apa yang bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami hadapi, yang terasanya sangat berat, Tuhan akan
tolong kami, Tuhan akan bebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kami lagi untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami Tuhan, untuk memulai suatu ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin. Roh Kudus hadir di tengah-tengah perkumpulan kami masing-masing, sehingga pada saat kami menjalani ibadah secara online, kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, sehingga kami akan dibaharui, kami akan diteguhkan, dikuatkan, dijamah, disembuhkan dari segala sakit penyakit kami Bapa. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai selesai, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang menuntun, beracara, sehingga acara ibadah kami pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik Bapa. Kami semua yang terlibat, Tuhan mengurapi kami, memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami membuka ibadah online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, ayo kita bersukacita memuliakan nama Tuhan. Karena sukacita itu bagian dari iman kita yang harus kita miliki ketika kita menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, lebih dari pemenang. Kita mau lebih dari pemenang pada pagi hari ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau pada pagi hari ini kita lebih dari pemenang, karena iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Puji nama Tuhan, kita sudah menyembah, bersukacita, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab kita, agar kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih buat anugerah kasih setia-Mu Tuhan sepanjang hari, 6 hari lamanya kami boleh bekerja, dan pada hari ini Tuhan boleh membawa kami kembali walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya tidak mengurangi sukacita semangat kami ketika kami boleh hadir di tempat kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa Bapa, tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau belajar mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang kami boleh dengar walaupun secara online, ajar kami untuk kami boleh menghargai firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kami sidang jemaat pun, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, cara-cara iblis yang tidak senang hendak mencuri pemberitaan firman pada pagi hari ini, kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh kami dengar dan kami mampu memahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tanamkan kami hati yang haus untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini, di minggu yang kedua ketiga bulan September ini. Ya, kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah secara online. Kita harus mensyukurinya dan kita harus tetap semangat, karena situasi yang membuat kita seperti ini. Tetapi sekali lagi, gereja harus bangkit walaupun di dalam situasi pandemi seperti ini. Justru dalam situasi seperti ini, gereja akan kelihatan semakin dewasa di dalam pertumbuhan imannya, dan itu akan terlihat. Dan yang tidak bertumbuh menjadi dewasa mungkin akan menjadi kerdil imannya, dan perlu kita sebagai saudara-saudara seiman saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita supaya kita semakin kuat dan teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini menjadi berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti berbuah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberi satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Oleh sebab itu, kita akan belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Manusia secara normal akan mengalami pertumbuhan. Ya, ketika mulai lahir menjadi seorang bayi, dan setelah itu akan bertumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan akhirnya tua. Dan itu pasti, mau tidak mau kita harus menjalaninya. Sedangkan pertumbuhan secara rohani Bapak Ibu itu menunjuk kepada perilaku, menunjuk kepada bagaimana sifat seseorang, bagaimana karakter seseorang itu akan kelihatan dia sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Kita ketahui bersama bahwa sifat kanak-kanak itu adalah egois, ya, ingin diperhatikan, ingin menang sendiri, ya, makan masih harus disuapin. Namanya juga anak-anak, makanannya juga tidak boleh yang keras-keras, masih harus susu, bubur dan lain-lain. Ya, itu adalah kanak-kanak.
Tetapi kalau sudah menjadi dewasa, makanannya itu akan berubah seharusnya. Dan ini hanya sebuah gambaran bagaimana tentang pertumbuhan rohani digambarkan dengan makanan yang ringan-ringan. Nah, di dalam kekristenan juga Bapak Ibu, kita ketahui yang namanya Kristen bonsai, yaitu orang yang sudah rajin gereja berpuluh-puluh tahun, rajin komsel, setia berdoa dan sebagainya, tetapi tidak ada perubahan secara rohani. Tidak ada suatu perubahan di dalam hidupnya, dan ya hanya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya seperti itu. Orangnya egois, ya egois terus. Orangnya suka marah-marah, ya marah-marah terus. Orangnya suka dendam, ya dendam terus. Dan itu adalah sifat kekanak-kanaan yang perlu dirubah. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan 3 cara bagaimana supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Hal yang pertama adalah perlu komitmen untuk bertumbuh. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi untuk menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, bagaimana untuk menjadi dewasa secara rohani atau dewasa di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu harus ada komitmen. 2 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan, ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jadi menyangkut bertumbuh untuk menjadi dewasa, itu harus kita usahakan, itu harus kita kerjakan, dan itu butuh komitmen. Itu butuh komitmen. Ya, komitmen itu apa Bapak Ibu Saudara? Komitmen itu adalah hal dasar yang harus dimiliki seseorang saat ingin menjalin suatu hubungan, baik pacaran atau di dalam rumah tangga, dan hubungan kita terutama hubungan dengan Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Dan komitmen itu adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang dengan orang lain. Jadi ketika kita berkomitmen untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu harus kita ada dedikasi, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita berkomitmen untuk bertumbuh menjadi dewasa, itu harus ada dedikasi dan kewajiban. Harus ada sesuatu yang mendasar di dalam hati kita bahwa kita ingin untuk bertumbuh. Karena kalau itu tidak ada, maka Bapak Ibu jangan berharap kita akan mau berubah menuju kepada kedewasaan rohani. Komitmen orang Kristen untuk menjadi dewasa dalam hal ini yaitu tentang bagaimana kita mulai mempraktikkan firman Tuhan dan mulai menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa bukan saja kita mendengar, kita memahami, tetapi kita harus mempraktikkan. Dan mempraktikkan di sini itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai bertumbuh dan menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, orang Kristen yang tidak ada komitmen untuk bertumbuh menuju kepada kedewasaan, dia tidak akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kekristenannya hanya tetap begitu-begitu saja dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Padahal kita mau berubah, kita mau seperti Yesus. Sering kita nyanyikan lagu seperti Yesus, aku mau seperti Yesus. Dalam jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Bagaimana kita mau seperti Yesus kalau kita tidak mau bertumbuh menjadi dewasa? Kita harus berubah sifat kekanak-kanaan kita harus rubah menjadi sifat orang yang dewasa secara rohani. Jangan mau egois, jangan masih suka marah-marah, jangan masih suka bergaul dengan dosa, jangan suka dendam, jangan suka peduli dengan diri sendiri. Kita harus mulai peduli juga dengan orang lain. Itu adalah orang yang dewasa secara rohani.
Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi dewasa secara rohani adalah harus alami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alami Tuhan secara pribadi itu kita akan rasakan ketika kita hadir di dalam sebuah ibadah. Orang itu bagaimana dia merasakan dia akan kusyuk dengan Tuhan, bagaimana dia datang ibadah, dia tidak membangun dengan obrolan-obrolan yang sia-sia terlebih dahulu, tetapi dia akan membangun persekutuan terlebih dahulu dengan Tuhan. Dia akan mulai mengambil tempat dan dia mulai fokus untuk mencari hadirat Tuhan. Dan di sana ketika mulai pujian penyembahan juga kita akan melihat orang itu bahwa dia sementara betul-betul masuk di dalam hadirat Tuhan dan dia sementara mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu pasti dia alami penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita datang dan kita hanya jalankan ibadah kita secara formalitas, sekedar supaya dilihat oleh teman-teman yang lain, sekedar dilihat oleh orang lain bahwa kita ini orang beribadah, maka jangan berharap kita mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau orang mau bertumbuh menjadi dewasa, dia harus alami namanya penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan dijamah oleh Tuhan dan pasti dia mau belajar untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Dan penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu juga kadang Tuhan izinkan hal-hal yang atau tekanan-tekanan hidup untuk menuntun kita bisa mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Karena dalam situasi tertekan, orang sering mencari Tuhan, orang sering datang menangis dan mencari hadirat Tuhan karena tekanan hidup yang begitu luar biasa. Tetapi ketika di dalam situasi yang senang, kadang dia lupa akan Tuhan. Nah, untuk menjadi dewasa secara rohani perlu penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Harus mulai membangun itu. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, kita hanya datang ke gereja, datang ke komsel hanya untuk setor muka, orang bilang. Supaya dilihat, oh dia rajin, oh dia hadir. Sehingga tidak dikunjungi nanti. Oh dia ini orangnya setia beribadah. Jadi yang kita lakukan itu hanya hal-hal yang bersifat hanya kebiasaan saja supaya dilihat oleh orang. Tetapi tidak menuju kepada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita mau supaya dewasa rohani, mari kita lakukan hal kedua ini. Selain komitmen, kita perlu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah perlu perubahan hidup yang nyata. Bapak Ibu, hal ini sangat dibutuhkan di dalam kedewasaan rohani. Karena orang-orang yang berada di luar sana, Bapak Ibu, mereka tidak tahu seberapa rajinnya Bapak Ibu ke gereja, seberapa rajinnya Bapak Ibu datang sembahyang, seberapa rajinnya Bapak Ibu membaca Alkitab, seberapa rajinnya Bapak Ibu membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan di luar sana adalah bagaimana perilaku saudara, bagaimana karakter saudara, apakah saudara sudah menjadi dewasa rohani atau tidak. Maka perlu perubahan hidup. Jadi kalau saudara sudah ada komitmen, saudara sudah ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka perlu perubahan hidup yang nyata di luar supaya dilihat oleh orang, dan orang akan menilai, orang yang akan menilai bahwa saudara ini dewasa secara rohani. Ya, kalau kita hanya tunjukkan kehadiran kita di dalam gereja, di dalam komsel, sementara di luar sana perilaku kita tidak berubah. Sementara berada di luar sana kita tetap menjadi orang yang marah-marah. Sementara di luar sana kita menunjukkan diri kita orang yang menyimpan dendam. Sementara kita berada di luar sana kita sering gosipin orang. Sering kita masih bertindak egois. Kita masih pikirkan diri kita sendiri. Maka itu tandanya bahwa kita belum dewasa rohani. Kita harus perlu perubahan hidup. Yang dulunya mungkin kita orangnya suka dendam, sekarang kita lepaskan pengampunan kepada orang lain. Yang dulu kita suka marah-marah, sekarang kita menjadi orang peramah.
Yang dulu sukanya kita perhatikan diri sendiri, ketika bersama orang lain kita pedulikan orang lain. Maka orang yang akan melihat bahwa ini orang sudah berubah. Orang ini sudah dewasa secara rohani. Di dalam keputusan-keputusan, di dalam tindakan-tindakan, itu akan nyata bahwa kita sudah dewasa apa belum. Jika kita sudah alami perubahan-perubahan hidup, orang akan gampang menilai kita sudah dewasa secara rohani. Tetapi kalau kita tidak berubah, orang akan menilai juga walaupun kita rajin ke gereja, itu percuma. Tidak akan menjadi penilaian orang di luar sana. Orang akan menilai ketika ada perubahan hidup terjadi. Nah, ada beberapa ciri yang akan dilihat oleh orang bahwa kita sudah dewasa secara rohani. Pertama, siap menerima makanan yang keras. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4 saya coba bacakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, ayatnya yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, Bapak Ibu, ini adalah ciri orang yang sudah dewasa rohani atau belum. Ya, dia sudah siap menerima makanan keras, bukan seperti yang digambarkan Paulus di sini. Susulah yang menjadi makanan kita, bukanlah makanan yang keras, sebab kita belum mampu menerimanya. Berarti hal-hal yang agak keras sedikit kita mudah tersinggung. Ya, hal-hal yang agak keras, orang berkata sebetulnya nadanya agak keras sedikit, kita mulai ikut emosi. Ya, orang yang dewasa dia siap menerima hal-hal yang keras. Ya, orang mau berbicara keras, ya kita terima dengan tenang, hati yang tenang. Orang mau marah-marah, kita santai saja. Ya, orang mau berpikir tentang dirinya sendiri, ya apa urusannya juga dengan kita santai saja. Yang kedua, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ketika kita masih kanak-kanak, kita berpikir seperti kanak-kanak. Ya, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya kalau ada sesuatu makanan itu tidak peduli dia punya orang lain apa punya saya ambil makan. Ketika melihat barang yang disenangi langsung ambil, tidak peduli itu barang orang lain. Karena apa? Dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya mencuri kalau mengambil barang orang. Dia belum tahu. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa rohani, dia sudah harus mengetahuinya. Ya, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Itu ciri orang yang sudah dewasa secara rohani. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 2, orangnya bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Juga tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Juga peduli dengan kesejahteraan orang lain dan memiliki keyakinan yang teguh. Nah, ini yang perlu juga kita ketahui. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 14. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai 14 saya bacakan.
Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di Korintus, sehingga mereka harus mulai menjadi dewasa seperti Paulus dan rekan-rekan pelayanannya. Ya, ketika mereka dimaki, mereka justru memberkati. Ketika mereka dianiaya, mereka sabar. Karena itulah orang yang dewasa secara rohani. Dia memiliki satu keyakinan yang teguh, tidak mudah digoncang. Ini menunjukkan bahwa orangnya sudah dewasa secara rohani. Kalau kita difitnah, kita tidak kita menjawab dengan ramah, tidak balas dan mulai lawan dengan emosi. Karena itu menunjukkan bahwa kita sudah teguh di dalam iman kita. Kita sudah kokoh di dalam iman percaya kita. Kita sudah dewasa secara rohani, sehingga tidak gampang termakan dengan hasutan-hasutan, tidak gampang terbawa oleh emosi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Mungkin ini berat Bapak Ibu, tetapi kita perlu tuntunan Roh Kudus sehingga kita mampu melakukan. Kadang di sekeliling kita melihat ada orang yang umurnya masih kecil, tetapi tindakannya seperti orang dewasa. Itu berarti anak itu dewasa secara rohani. Tapi ada orang yang sudah tua, sudah ubanan, tapi tindakannya seperti anak-anak. Nah, itu berarti belum dewasa rohani. Makanya apa yang dikatakan orang benar, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita pilih untuk menjadi dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Miliki komitmen di dalam hidupmu supaya mau bertumbuh. Pilih untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jangan hanya makan minum jadi tua, tetapi tidak dewasa secara rohani. Yang kedua, mulai alami penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan supaya kita bisa berubah. Kalau Tuhan yang menolong kita, menjamah kita, pasti kita mau berubah. Ya, hati sekeras apapun bisa dilembutkan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu perlu perubahan hidup yang nyata. Orang di luar sana akan menilai si A dewasa secara rohani karena perubahan hidup yang ditunjukkan. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan perubahan hidup di lingkungan di mana kita berada, supaya orang melihat bahwa kita sudah dewasa secara rohani. Kiranya Tuhan akan menolong kita supaya kita menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa kami harus menjadi dewasa secara rohani. Tolong kami Tuhan, ketiga hal ini biar kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami memiliki komitmen untuk dewasa secara rohani. Yang kedua, kami belajar untuk mengalami penjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kami mulai berubah di dalam semua karakter, di dalam semua perangai, di dalam semua tindak tanduk kami, sehingga orang yang akan menilai bahwa kami sudah dewasa secara rohani. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, memimpin kami supaya kami bisa menuju kepada kedewasaan rohani. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kami harus semakin menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Ayo mari kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan.
Ya, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dan teruntuknya Tuhan, kami boleh diajarkan untuk kami boleh lebih bertumbuh secara dewasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan yang memberi, yang belum memberi juga Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh belajar memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Katakan hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Abang Gembala akan menutup ibadah online kita. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan juga telah menyertai rangkaian ibadah kami secara online mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan. Yang sementara sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus.
dan biar mereka akan mengalami kesembuhan dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa kerajaan Tuhan. Yang sementara mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa, juga Tuhan ada bagi mereka. Lepaskan, bebaskan mereka dari setiap permasalahan yang sementara mereka hadapi Tuhan, yang sementara bergumul tentang ekonomi rumah tangga. Mari Tuhan juga Engkau ada. Buka jalan buat anak-anak-Mu sehingga mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka dapat tercukupi Bapa. Yang sementara duduk di bangku pendidikan Tuhan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan. Pelajaran secara online yang sementara diterapkan di seluruh Indonesia dan terutama daerah-daerah yang masih zona merah. Mari Tuhan Engkau tolong anak-anak-Mu Bapa, biar mereka Tuhan akan dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik, dan terutama jemaat-Mu yang berada di tempat ini Bapa. Tolong mereka semua yang kesulitan pakai data Tuhan, biar Engkau gerakan orang-orang tertentu untuk dapat menolong mereka, memberkati mereka dengan paket data internet Bapa, sehingga mereka bisa mengikuti semua pelajaran yang ada Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang sementara bergumul untuk mungkin biaya pendidikan. Biar Tuhan Engkau juga tolong mereka Bapa. Buka jalan buat mereka. Kami percaya pertolongan-Mu begitu ajaib yang kami rasakan. Kadang Tuhan bisa memakai siapa saja Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya sekalipun kadang Tuhan pakai untuk memberkati dan menolong kami Bapa. Dan oleh sebab itu anak-anak-Mu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar pendidikan yang mereka mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat segala aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan akan sertai dan memberkati Tuhan. Apapun jenis pekerjaan biar kami lakukan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan demikian takut akan Tuhan selalu menyertai akan anak-anak-Mu, dan berkat Tuhan pun akan mengalir mengikuti mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat kegiatan kerohanian kami Tuhan. Rencana Tuhan kami akan mengadakan kunjungan kepada seluruh jemaat Tuhan secara bergilir mulai dari minggu ini Tuhan, karena situasi belum memungkinkan untuk kami memulai kelompok sel. Kiranya Tuhan akan tolong sehingga kehadiran kami akan menguatkan dan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, mungkin selesai ibadah ini ada anak-anak-Mu yang melanjutkan aktivitas mereka. Tuhan sertai juga dan memberkati mereka sehingga mereka bisa melakukannya dengan takut akan Tuhan, dan berkat Tuhan juga akan mengalir mengikuti mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang berada di tempat tinggal masing-masing, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Kegiatan kita ya kami nilai bahwa belum bisa kita mulai kegiatan-kegiatan kelompok sel, tetapi kami akan melakukannya dengan kunjungan-kunjungan. Oleh sebab itu kami sebelumnya akan menghubungi Bapak Ibu Saudara lewat WA sebelum kami akan mendatangi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, demikian ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.